Udin, papa kamu mana? Ada di luar, Pak. Loh, kenapa ada disuruh masuk? Saya khawatir kalau Pak Guru takut ketemu sama papa saya. Memangnya papa kamu brewok? Enggak, Tatoan? enggak. Terus apa dong? Jelek-jelek gini, saya dulu bekas preman. Masa saya takut sama papa kamu? Papa! Itu. Ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ampun, Pak. Jangan dipukul. Maafin Jono terlambat. Iya, Pak. Maafin Jono. Masa terlambat aja dipukul? Yang mau dipukul bukan cuma gue, lo juga. Kok gue juga? Lo kan lambat juga. Oh iya ya. Pak, Udin juga jangan dipukul. Maafin Udin terlambat. Yang mau mukul kalian itu siapa? Itu pengaruhnya. Ini cuma alat bantu untuk Bapak mengajar. Kenapa kalian terlambat? Saya bangunnya kesiangan, Pak. Sama, Pak. Saya juga kesiangan. Din, kalau mencari alasan yang lain dong. Jangan nyontek mulu. Siapa yang nyontek? Orang gue bener kesiangan. Ah, bohong. Udah. Besok Bapak kalian harus datang ke sekolah menghadap Bapak. Baik, Pak. Tidak baik, Pak. Kok jawabannya tidak baik, Din? Papa saya nggak mungkin datang ke sini. Gak ada alasan. Pokoknya besok Papa Udin harus datang ke sekolah menghadap Bapak. Ya, sekarang kalian duduk. Baik, Pak. Kita teruskan latihan membaca tadi ya. Ini Budi. Jan, lu belum pulang juga. Sekarang udah sepi nih. Besok kan bapak kita suruh datang sekolah. Gue takut, Din. Kalau papa gue tahu nilai gue jelek. Soal itu aja dipikirin. Emang lu nggak takut? Ya kagak. Kan ada Bang Jupri. Kok Bang Jupri sih? Kan yang suruh datang sekolah bukan Bang Jupri, papa lo. Lu lihat aja deh besok. Sorry, John. Gua pulang duluan. Tapi Bang Jupri udah datang. Ayo kita pulang. Udah sepi nih. Bila kita punya anak lemah di bidang mata pelajaran matematika, kenali bakatnya di bidang mata pelajaran lain. Siapa tahu anak kita berbakat di mata pelajaran bahasa atau ilmu sosial. Jono. Sini deh. Kamu suka pelajaran olahraga nggak? Suka banget. Wah, berarti kamu berbakat di bidang olahraga. Nilai ulangan kamu juga bagus kan untuk mata pelajaran olahraga? Di situ masalahnya, Ma. Jono cuma suka olahraga doang. Kalau ulangan tetap gak suka. Kok gitu sih? Iya, Ma. Jono senang lihat gurunya. Pakai baju olahraga lucu kepada Ancol. Oh iya, Ma. Papa suruh datang sekolah. Aduh, ada apa lagi sih Jono? Kamu nakal lagi ya? Nggak tahu, Ma. Waalaikumsalam. Mah, Jono, besok Papa cuti. Jadi pulang sekolah Jono, kita langsung jalan-jalan ke pantai. Wah, kalau gitu sebelum ke pantai, pagi-pagi Papa anterin Jono ke sekolah ya? Ngapain Papa nganterin Jono ke sekolah? Kan Jono ada mobil jemputan. Bukan gitu, Pak, masalahnya. Papa besok dipanggil ke sekolah. Kayaknya si Jono buat masalah lagi deh, Pak. Yang bener, Mah. Jono, ada apa lagi sih? Jono nggak tahu, Pak. Ya udah, besok Mama aja yang nganterin Jono ke sekolah. Papa nggak bisa. Loh, katanya kan Papa cuti. Iya, Ma. Tapi besok pagi Papa tetap harus datang ke kantor dulu. Makanya Papa memutuskan cutinya kagak jadi. Mama aja nganterin Jono ke sekolah. Nggak bisa, Pak. Yang sudah datang Papa, bukan Mama.
bilang aja papa nggak bisa datang, Jono. Karena papa lagi dinas keluar kota. Emang susah punya anak PGBI. Pinter enggak, bandel iye. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Jono, mana papa kamu? Papa saya rencananya cuti, Pak. Tetapi waktu saya bilang saya suruh datang sekolah, Papa rencananya mau dinas keluar kota. Udin, papa kamu mana? Ada di luar, Pak. Loh, kenapa ada disuruh masuk? Saya khawatir kalau Pak Guru takut ketemu sama papa saya. Memangnya papa kamu brewok? Enggak, Tatoan? enggak. Terus apa dong? Jelek-jelek gini, saya dulu bekas preman. Masa saya takut sama papa kamu? Papa! Itu. Iya, Pak. Itu memang papa saya. Udah meninggal. Lagian Pak Guru maksa-maksa papa saya datang sih. Bangun nih dari kuburan. Kok lu kagak takut, Jon? Ah, ngapain gue takut? Gue kan udah tahu itu Bang Jupi. Din, mana duitnya? Gue mau narik ojek lagi nih. Nggak bisa. Soalnya gue sering nggak masuk. Oh, lu nggak bisa? Iya. Sama, gue juga nggak bisa. Oh, gitu sih deh. Kan gue nyontek sama lu. Kalau lu nggak bisa, gue juga nggak bisa. Oh, iya ya. Udin, kertas ulangan kamu kok masih kosong? Enggak, Pak, ini ada tulisannya. Maksud bapak, jawabannya. Oh, itu sih rahasia, Pak. Kamu, Jono, kertas ulangan kamu masih kosong? Jadi nggak bisa, Pak. Itu karena kamu sering nggak masuk, makanya nggak bisa. Kan kemarin nenek saya meninggal. Ah, bapak nggak percaya, itu alasan kamu aja. Bener, Pak. Kalau nggak percaya, tanya aja sama nenek saya. John, emang kalau orang udah meninggal bisa ditanya ya? Habis Pak Guru nggak percaya. Gimana bapak mau percaya? Kemarin kamu nggak masuk sekolah, alasannya nenek kamu meninggal. Kemarinnya lagi, kamu nggak masuk, nenek kamu meninggal. Kemarinnya lagi, kamu nggak masuk sekolah, alasannya nenek kamu meninggal. Ya, nanti papa saya yang jelasin. Loh, kenapa papa kamu yang harus jelasin? Kan nenek saya udah meninggal. Masa disuruh datang ke sini untuk jelasin? Bapak manggil saya. Ada apa, Pak? Memang benar Papa Jono mau ke sini. Iya, beliau ingin menjelaskan kenapa Jono sering tidak masuk. Saya juga heran, kenapa Jono sering nggak masuk sekolah? Iya ya, saya juga heran. Pak Guru! Pak Guru, udah kopi saya diminum, nyemprot lagi. Habis Bapak kepala sekolah pelit sih. Coba kalau nggak pelit, kan nggak kesembur. Selamat siang, Pak. Ah, Pak Jontor, silakan Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Saya cuma ada waktu 10 menit, Pak. Karena saya harus balik lagi ke kantor. Saya juga sebentar Pak. Kenapa Jono akhir-akhir ini tidak masuk sekolah dengan alasan yang nggak masuk akal Pak? Nggak masuk akal gimana? Jono sering nggak masuk sekolah dengan alasan selalu neneknya meninggal. Itu kan nggak masuk akal Pak. Itu sangat masuk akal, Pak. Jono tidak masuk sekolah beberapa hari, memang neneknya meninggal. Pak Guru mengerti? Hendrik, neneknya Jono pagi meninggal.
sore hidup lagi, besok pagi meninggal lagi, sore hidup lagi, besok paginya lagi meninggal lagi, sore hidup lagi. Memangnya neneknya Jono robot-robotan? Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Pak Guru sotoy.